Langsung yang kedua aja kali ya. Boleh. Yang kedua nih pertanyaannya sebenarnya kenapa di bawah 30 lalu dihilangkan nih Senat ke Kongres jadi balik ke FKHJ karena dia tadi ada keresahan tuh kalau FKHJ nanti kesombongan, keangkuhan himpunan-himpunan ini bakal bermunculan dan menjadi gitu kalau dia KM ITB ini. Oke. Sip, mantap. Nah, kenapa 30? Sebenarnya aku nggak bisa ngasih jawaban pasti karena dulu yang membuat peraturan itu bukan aku. Abang-abang terdahulu lah, kongres terdahulu yang buat peraturan soal itu. Tapi kenapa ya? Karena 2/3 gitu kan, 2/3 lembaga minimal mengambil perwakilan ke kongres baru bisa kebentuk. Nah itu emang ada di ADRT-nya juga ya. CDRT 2/3 itu, dan dari mana? Aku nggak bisa jawab jauh, cuman kalau menurut pribadi ya, yaitu suatu bentuk partisipatif. Karena percuma ada penelitian mahasiswa, cuman di sana nggak ada partisipasi dari anggotanya. Buat apa gitu kan? Kongres yang punya kewenangan segede itu gitu, sekuat itu powernya, tapi ya kurang partisipatif gitu. Ya terus lantas buat apa ada kongres? Percuma aja gitu, mending nggak ada sekalian. Makanya ya dipaksa gitu 2/3 biar untuk menjaga keabsahan demokrasi itu. Yang perwujudan keluar tertinggi di KMITB diwujudkan melalui kongres KMITB. Itu sih menjaga marwah itulah. Kenapa 2/3? Terus mungkin sharing dikit ya. Ketika dulu tahu kan, kenapa akhirnya bubar gitu ya dari Dema, terutama di tahun 82. Itu kan dulu karena ada situasi yang gak kondusif kan gitu. Saat itu yang gak kondusif gitu. Ini kita sejarah dikit ya, sejarah dikit. Jadi ya dulu tuh kalau teman-teman tahu, apa aku ini coba aku izin ini saya screen lagi teman-teman biar tahu juga. Tarik itu saya screen. Boleh. Biar makin mantap. Yoi. Nah ini udah masuk belum? Slideshow ya. Nah ini teman-teman, ini bagian ramenya. Jadi dulu tuh Bang kita yang teman-teman tahu, ada Heri Ahmadi, Tambang 72, terus Rizal Ramli itu fisika 73. Rizal Ramli yang sekarang seperti di Menko juga, yang cukup ramai dengan Sri Mulyani ya, itu kita. Bang kita itu mereka dulu dia tuh aktivis mahasiswa. Kenapa? Bayangin ketika dulu nih, zaman Orde Baru lagi ya Orde Baru berkuasa gitu, yang begitu otoriter tanda kutip sampai ya dibelenggu gitu. Mereka tuh dibelenggu ketika ada yang belot ya langsung dipatahkan. Ada Petrus bahkan yang pernah materi segala macam dikarungin, terus hilang aja kasarnya para aktivis. Nah ITB gitu ya, si sekjennya FKH saat itu, sekjen si ketuanya bahkan ketua Dema kan dulu masih Dema ya, dan mahasiswa. Oh iya belum betul tahu dulu KMITB itu namanya Dema ITB teman-teman atau DM. Sebelum jadi KMITB dulu namanya DM ITB. Sama sih ada beberapa mahasiswa terpusat. Nah mereka ngeluarin buku putih perjuangan. Itu di tahun 78. Itu di lapang basket, dihadiri oleh 2.000 mahasiswa. Bayangin 2.000 mahasiswa tuh hadir di lapang basket, terus membuat aksi dan nulis buku putih perjuangan. Intinya apa? Intinya gini gitu. Ada sikap tidak mempercayai dan tidak menghendaki Soeharto untuk kembali jadi presiden RI strip KM ITB, ngasih strip Dema ITB. Itu gitu saat dulu itu. Bahkan dipasang di spanduk di gerdep tuh. Wah gila sih. Nah ternyata benar aja teman-teman. Besoknya 2 hari setelahnya itu ya baru tanggal 20 Januari 4 hari setelahnya itu diserbu sama tentara ITB. Kalau teman-teman tahu ini pernah ITB sebut tentara datengin sama Kodam Siliwangi, terus tanggal 9-nya oleh Brigade itu ke Kostrat duduki ITB, datang ke ITB diserbu tentara pakai senjata tentunya. Itu apa? Buat yang mahasiswa lama nggak boleh masuk ITB, nggak boleh kuliah. Yang boleh masuk ITB cuma maba-maba doang gitu, yang unyu-unyu lah yang belum tahu apa-apa boleh berkuliah. Terus para aktivisnya ditangkepin, dipenjarain. Pun Bang Rizal gitu ya, itu dipenjarain lah mereka. Kenapa? Bahkan akhirnya Mendikbud itu Mendikbud Daud Yusuf itu ngeluarin kebijakan AKBKK. Normal aja di depan kampus. Bayangin kampus yang ngomongin rakyat, ngomongin politik itu dianggap normal teman-teman sama pemerintah. Akhirnya nggak boleh itu dilarang. Kampus tuh nggak boleh kayak gitu.
Hingga akhirnya ya ketika ada yang aktivis-aktivis itu dibayang-bayangi oleh bakal di DO gitu, diskorsing ancamannya. Sebegitunya teman-teman pada saat itu, sekeos itu. Udah dudukin tetangga gitu, tangkepin aktivisnya, terus nggak boleh gitu, nggak boleh ada KMIT, harus bubar. Cuman kita kekeh masih pengen ada gitu. Cuman ya para presiden DPR selanjutnya tuh ya dibayang-bayang oleh skorsing itu, oleh DO, dibayang-bayangin gitu, diancam-ancam. Nggak, akhirnya ya udahlah, apa ketika tahun 82 22 ketimpunan sama Bapak Ketua Unit atau FKAJ memutuskan untuk membubarkan Dema ITB, dan kita ya udah jadinya FKHJ aja gitu. Tapi bagi kita teman ada tujuan juga. Tujuannya apa? Kalau Dema gitu ya, kan ada presidennya, satu orang ditangkap gitu sama tentara, ya udah gitu kan, jadi yang lain jadi takut, jadi aduh, jadi males mahasiswaan gitu, nggak berani lagi takut pemberontak. Tapi kalau FKHJ ada 44 gitu kepala di sana gitu, ketua himpunan, yang satu ditangkepin, yang lain ada yang siap backup. Itu tujuannya saat itu diantaranya. Dan ya akhirnya itu gitu, karena 82 ini bubar demanya, kita ke FKHJ yang megang saat itu, dan BKSK dari UNIT. Ya akhirnya apa? Akhirnya ya tadi benar kata di AI juga, kalau kemahasiswaan itu fokusnya di HMJ kebanyakan di himpunan. Ya, akhirnya HMJ punya budaya masing-masing yang sangat kuat sampai sekarang, bahkan kulturalnya kuat banget budayanya sampai sekarang gitu. Jadi ya kan KMITB telat bentuknya gitu, di 96 baru kebentuk. Ya terus kalah budayanya gitu. Lebih kuat UNIT, HMD yang punya kultur masing-masing, berbeda-beda bahkan dengan egonya masing-masing. Yang ya itu positif, cuman kadang jadi negatif juga. Tapi ngapa kita positifnya aja gitu. Ego tadi jadi kuat kan budayanya. Kita beda sama yang lain, kayak yang lain ada jaket kuning misalnya. Kita kan jarang tuh pakai jama kapan coba. Kita pakai jahim seringnya. Ini aku pun pakai polar HMM gitu kan, bukan pakai jama datangnya, karena ya kuat banget budaya himpunannya. Itu ngaruh banget ke kita. Dan ya akhirnya itu dia. Terus yang pertanyaan ketiga juga biar lebih cepat, ya akhirnya itulah kenapa KMITB namanya keluarga. Karena kita udah beda kulturalnya. Kalau dulu uh, di apa di univ lain gitu ya, di univ lain itu nah ini SMPT kebijakannya. Jadi ketika perguruan tinggi itu mau ngebuat mahasiswa terpusat, itu wajib namanya SMPT, Senat Mahasiswa Perguruan Tinggi, yang dibeli oleh rektorat, di rektorat. Kalau dia mau melakukan sesuatu, izin rektorat dulu. Kalau nggak izin, ilegal kasarnya kayak gitu. Nah gitu teman-teman. Nah yang lain tuh kasarnya mah aja gitu. Jadi ada SMPT UI, ada kebentuk, SMPT UGM ada. Yang lain tuh ya ikutin menteri gitu kebijakannya, ya udah nggak apalah, di bawah rektorat juga pada mengamini gitu ya nih ya. Tapi kita HKMIT kita nggak mau, kita menolak kali itu. Kita nggak mau dikadalin lah sama pemerintah, nggak mau. Kajian pemerintah kita nggak mau. Hanya kita tetap kita FKHJ aja, kita nggak usah ngebuat suatu lembaga mahasiswa yang resmi gitu. Ya udah kita FKHJ kultural aja, FKHJ. Kan masalah FKHJ kan ya itu himpunan-himpunan aja gitu yang berguyup kasarnya. Makanya ya udah. Dan jadi beda kan ya, ketika yang lain itu punya SMPT gitu, udah punya ini, kita nggak punya, kita FKHJ gitu. Kita tetap kuat dengan budaya himpunan masing-masing, kuat kultural himpunannya. Sudah beda teman-teman, kelihatan. Dan kita diduduki oleh adalah stronghold, itu buktinya. Ketika yang lain itu ya udah mengikuti arus, kita enggak, kita bisa beda di antara yang lain, berbeda kayak gitu. Dan tapi berada dalam kebenaran ya, gitu. Jelas gitu. Ada artinya jelas kalau kita berbeda. Yang kita itu jelas stronghold, kuat banget kayak gitu, susah banget dipengaruhin gitu. Sekuat itu dari dulu sampai sekarang bahkan, semoga. Makanya tadi kuat ininya, dan kita udah beda gitu bentuknya sama yang lain. Makanya kita lain itu BEM gitu. Karena kita namanya kayak ITB. Kita udah beda gitu secara udah beda sama yang lain. Gak bisa disamain. Kita punya kultural yang kuat, makanya namanya keluarga gitu ya. Aku mikir ke arah sana sih. Hanya keluarga. Apa ya? Untuk menguasai semuanya. Biar guyup bareng-bareng. Ini ibarat keluarga lah. Ketika satu anggota keluarganya yang kesusahan, kesulitan, itu dibantu kan sama yang lain. Bahu bareng-bareng. Saling membantu.
Nggak ada yang namanya keluarga satu kesulitan ya udah diantepin gitu, ditinggalin. Enggak kan, waktu itu bareng-bareng kan, saling support, keluarga yang baik lah. Ya pasti keluarga di sini konsepnya keluarga yang baik ya, bukan keluarga kan, keluarga pun ada keluarga yang keluarga yang mungkin keluarga yang buruk gitu, yang cerai misalnya. Tapi ya enggak lah, pasti dengan namanya ya kita keluarga yang baik dong gitu. Yang samawa lah mungkin kalau di Islam. Sakinah, mawaddah, warahmah keluarganya gitu kan. Yang ya lancar gitu segalanya. Nikmat, indah, sering bantu. Itu harapannya. Makanya namanya keluarga. Itu menurutku ya dari pembacaanku. Cuman kalau pengen lebih jauh ya tadi, silakan diundang, diajak ngobrol. Mungkin tadi Pak Didik ya, Sekjen FKH di 98, buat sharing soal itu. Siapa tahu beliau mau jawab dan mau sharing ke kita juga. Itu saya buat tahap ketiga. Yang keempat apa ya? Masih ada nggak tadi Pak yang mau jawab? 3 dulu ya. 3 dulu kan ya? Iya udah kok. Makasih jawabannya ke Iben. Sip, mantap Ai. Semangat juga, keren. Mantap Ai. Itu tadi pertanyaannya udah tiga-tiganya udah kejawab ya, tadi udah disampaikan juga kenapa yang ketiga tuh KM ITB basisnya itu HMJ. Itu pertanyaan setiap orang yang membaca-baca tentang KM ITB ya pasti ya. Kenapa sih UKM kok dianaktirikan gitu-gitu, itu pertanyaan yang muncul terus. Ya itu tadi jawabannya dari sejarahnya. Dan yang tadi kenapa di bawah 30 dihilangkan itu karena supaya menjaga keabsahan di forumnya gitu, supaya forumnya memberikan keputusan yang untuk bersama-sama, nggak cuman beberapa orang doang yang concern, tapi semuanya juga concern untuk KM ITB. Nah, sekarang kita pengen lanjut ke pertanyaan-pertanyaan